Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita telah melaksanakan penilaian harian 1 ya, buku tematik 3F ya. Hari ini kita langsung masuk ke pembahasan baru yaitu subtema 3. Langsung saja cara akan jelaskan kita belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Kita langsung masuk ke pembahasan kita yaitu bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 63. Di situ kita akan membahas mengenai energi alternatif ya. Kebutuhan energi semakin meningkat seiring perkembangan zaman ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan energi tersebut dengan cara bijak, maka lama kelamaan energi tersebut lama-kelamaan akan habis. Tidak menutup kemungkinan ya anak cucu kita waktu masa yang akan datang mereka akan kehabisan energi. Karena kenapa? Penduduk ya semakin lama penduduk di dunia itu semakin lama semakin bertambah, semakin banyak. Maka dengan itu sudah pasti penggunaan energi akan akan menggunakan energi yang sangat banyak yang pastinya ya. Oleh sebab itu banyak orang-orang zaman sekarang ilmuwan menciptakan berbagai cara untuk menciptakan sebuah terobosan baru yaitu berupa energi alternatif. Jadi kita melakukan kegiatan keseharian kita tidak hanya memanfaatkan energi dari alam ya berupa minyak bumi ya, tetapi juga kita bisa melakukan kegiatan kita menggunakan energi-energi alternatif yang diciptakan oleh manusia ya. Apa saja itu energi alternatif yang diciptakan manusia? Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 64 ya. Terutama energi alternatif adalah energi yang tidak akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus ya. Berbeda dengan energi minyak bumi ya. Energi minyak bumi itu adalah energi yang dihasilkan bumi ya dari fosil-fosil tulang ataupun fosil-fosil hewan, tumbuhan ya, bisa terproses selama bertahun-tahun, setelah itu baru bisa digunakan oleh manusia. Jadi kalau kita gunakan secara terus-menerus maka energi bumi tersebut akan habis. Berbeda dengan energi alternatif. Kalau energi alternatif ya, energi alternatif bisa diciptakan ya oleh manusia ya, oleh ilmuwan hanya menggunakan hitungan beberapa hari sampai beberapa bulan kemudian bisa digunakan oleh masyarakat setempat ya. Proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada ya. Jadi energi alternatif itu dapat diperoleh dari angin, dari air, matahari, dan panas bumi ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah matahari ya. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan ya. Selain panas dan cahaya ya, matahari juga diubah menjadi energi listrik ya. Alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik kita sebut dengan sel surya ya. Sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau kita singkat sebagai PLTS ya. Sayangnya penggunaan sel surya yang ada di dunia ini sangat mahal harganya ya. Hanya orang-orang dari kalangan menengah ke atas yang bisa menggunakan sel surya sebagai sumber energi dalam keseharian mereka ya. Selain matahari ya, ada juga angin. Ternyata angin juga merupakan sumber energi alternatif ya. Tenaga angin sudah dimanfaatkan oleh orang-orang zaman dahulu, oleh orang nenek-nenek moyang kita untuk menggerakkan kapal ya. Kalau kapal-kapal pada zaman dahulu untuk beroperasi mereka menggunakan energi angin ya. Tetapi untuk zaman sekarang karena sudah teknologi sudah canggih ya, kapal-kapal digerakkan menggunakan mesin ya. Mesin tersebut pastinya menggunakan bahan-bahan bakar yang berasal dari bumi ataupun minyak bumi ya. Jadi ada beberapa kapal yang bisa menggunakan energi angin untuk beroperasi. Contohnya mungkin para nelayan ya ataupun yang lain sebagainya ya. Kini tenaga angin dimanfaatkan ya tidak hanya untuk kapal ya, tetapi
dimanfaatkan oleh manusia atau oleh ilmuwan untuk menciptakan energi alternatif ya. Alat yang digunakan untuk mengubah energi alternatif angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator ya. Selain matahari dan angin, air juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk menciptakan energi alternatif ya. Air yang kita kenal sebagai kebutuhan pokok kita ya, selain untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci dan untuk lain sebagainya, ternyata air juga dimanfaatkan untuk sebagai bahan energi alternatif ya. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau yang kita singkat sebagai PLTA ya. Selain air, selain matahari, selain angin, juga ada sumber energi alternatif panas bumi ya. Panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi atau yang disingkat dengan PLTPB ya. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas ya. Uap panas kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik ya. Nah, yang terakhir adalah energi listrik energi alternatif, yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jada juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif ya, atau yang kita sebut sebagai biosolar ya. Kalau kebanyakan alat-alat transportasi atau alat-alat mesin menggunakan biosolar berbeda dengan solar berbeda dengan biosolar. Kalau solar itu dihasilkan oleh bumi atau minyak bumi, sedangkan biosolar itu adalah hasil dari energi alternatif yang berbahan dasarkan dari tumbuhan-tumbuhan ya. Biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Kotoran hewan dan limbah pertanian juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas ya. Biogas digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak ya. Kalau biosolar menggantikan bahan bakar, menggantikan solar, sedangkan biogas menggantikan bahan bakar gas berupa LPG ataupun gas yang kita pakai di rumah-rumah kita ya. Jadi sangat banyak energi-energi alternatif yang memanfaatkan alam ya, yang memanfaatkan alam seperti panas matahari, kemudian angin, air, kemudian panas bumi, dan yang terakhir adalah tumbuh-tumbuhan ya. Jadi untuk menghemat penggunaan energi bumi atau kita bisa menggunakan energi-energi alternatif ya, supaya penggunaan energi alam ya tidak berkurang ya. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang PLTB. Apa sih teacher PLTB itu? PLTB adalah kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Di pembelajaran kita di subtema 2 kemarin sudah teacher jelaskan. Hari ini kita hanya melanjutkan dan mereview saja ya. Pembangkit listrik tenaga bayu atau yang disingkat menjadi PLTB biasanya dibangun di pantai ataupun di pegunungan ya. Sumber energi pembangkit listrik tenaga bayu berasal dari embusan angin ya. Jadi kalau semakin kuat anginnya maka semakin bagus pula untuk menghasilkan energi ya. Sumber energi pembangkit listrik tenaga bayu berasal dari embusan angin. Kincir angin raksasa akan berputar jika terkena embusan angin ya. Mereka seperti baling-baling kayak seperti kipas gitu ya. Gerakan kincir angin memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator ya, atau generator pembangkit penghasil listrik. Semakin tinggi tiangnya dan semakin panjang bila kincirnya, maka tenaga listrik yang dihasilkan akan semakin banyak atau semakin kuat ya. Semakin kencang hembusan angin, maka semakin kencang pula turbin akan berputar ya. Kelebihan PLTB adalah sumber energi yang murah dan selalu ada ya. Jadi sumber energi yang murah dan pasti selalu ada, bisa diperbarui ya. Penggunaan angin juga tidak menghasilkan limbah beracun yang berbahaya ya. Namun PLTB juga memiliki dampak negatif. Salah satunya dampak negatifnya apa teacher? Yang satunya adalah
mengganggu sinyal televisi yang ada di sekitar PLTB tersebut. Kemudian bisa mematikan hewan, karena kenapa? Jika hewan-hewan tersebut berterbangan mengenai bila-bila gadget tersebut seperti burung ataupun kelelawar ya. Tapi untuk dampak negatifnya tidak begitu terlalu parah bagi kehidupan manusia, ya jadi tidak masalah ya. Untuk saat ini ya, melihat jumlah penduduk di dunia itu semakin besar, kemudian alat-alat elektronik yang memanfaatkan minyak bumi ataupun minyak itu semakin besar, maka kita sebagai manusia bijak ya, sebagai manusia berpendidikan, kita harus bisa memilih sumber-sumber energi ya, yang pastinya kita harus memilih sumber-sumber energi alternatif ya, yang berupa biogas atau biosolar ataupun pembangkit listrik yang berasal dari alam ya, seperti PLTB, kemudian yang lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu PPKN tentang hak dan kewajiban saat bermain. Nah, anak-anak itu adalah masanya bermain ya, jadi ketika usia kalian, usia anak SD itu adalah saat senang-senangnya bermain dan berkumpul dengan kawan-kawan. Nah, ketika kita bermain, ternyata kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang ya, supaya kita bisa hidup dengan damai dan tentram, tidak memusuhi kawan-kawan kita dan lain sebagainya. Apa saja sih hak dan kewajiban kita ketika kita bermain? Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 72 ada dijelaskan ya. Contoh hak ketika bermain, salah satunya adalah diberikan waktu bermain oleh orang tua, oleh teman, ya, oleh keluarga kita, ya. Yang kedua adalah bermain dengan siapa saja dan kapan saja. Ya, jadi kita bisa bermain dengan teman cewek ataupun dengan teman cowok ataupun orang yang masih lebih kecil dari kita atau orang yang lebih dewasa dari kita, boleh dengan siapa saja. Kemudian kita harus mendapatkan giliran bermain. Ya, jadi kita memiliki hak mendapatkan giliran bermain. Ya, yang kewajiban kita, kalau tadi hak kita, sekarang kewajiban kita saat bermain. Kewajiban kita saat bermain salah satunya adalah tidak lupa waktu ketika bermain. Ya, kalau waktunya mainnya itu sore hari jam 4 ya, jangan pulang sampai lebih dari jam 6. Pastikan setengah 6 harus pulang rumah ya. Jadi kalian bermain tidak lupa waktu. Nah, kebanyakan sekarang orang anak-anak itu fokus sama game. Nah, kurangi bermain game ya. Teacher ataupun parent ataupun kakak ataupun adik kalian tidak melarang kalian untuk bermain, tetapi kalian harus tahu waktu ya. Kalau waktunya belajar, waktunya mandi, waktunya makan. Jangan gunakan waktu keseharian dalam 24 jam ya, menghabiskan waktunya untuk bermain. Itu tidak benar ya, itu tidak bagus ya. Yang kedua adalah memberi kesempatan setiap orang untuk bermain. Ketika kita bermain dengan teman kita ya, kita jangan serakah. Jangan hanya giliran kita saja. Kita senang dengan permainan tersebut, jadi kita habiskan waktu hanya untuk kita. Tetapi kita harus memberikan kesempatan untuk kawan kita untuk bermain juga ya. Yang kedua, kewajiban kita adalah bermain dengan jujur ya. Ketika kita bermain dengan kawan kita ya, dengan teman kita ya, kita harus berjujur ya, kita harus berkata jujur. Jangan suka bohong, jangan suka menyembunyikan sesuatu ya. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan tempat bermain. Jangan lupa ya, ketika bermain pastinya kalian mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Ketika kalian meminum ataupun memakan sesuatu, jangan lupa sampahnya harus dibuang ke tempat sampah ya, jangan dibuang sembarangan. Oke, selanjutnya kita bahas pembahasan kita matematika adalah lama suatu kegiatan. Matematika ya masih sama pelajaran kita di subtema 2 ya. Bedanya kita hanya dengan dari cara menghitungnya. Kalau di subtema 2 kemarin kita mencari lama kegiatan itu dengan cara bersusun bawah, yaitu mengurangkan jam selesai dikurang jam mulai. Untuk saat ini kita
menghitung lama kegiatan dengan cara menghitung jarum panjangnya atau jarum pendeknya. Di sini teacher sudah ada contoh soal. Yang pertama adalah Nina menggambar pukul 15.30 dan selesai pukul 16.15. Berapa menit Nina menggambar? 15.30 itu artinya jam 3:30, sedangkan 16.15 artinya jam 4:15. Oke, kita langsung saja kerja pukul yang pertama, yaitu jam 15.30 atau jam 3:30. Oke, kita tarik garis panjang dulu, jarum panjang yaitu ke angka 6 atau 30, jadi kita ke angka 6. Ya, jam berapa di sini? Jam 3:30 berarti. Kalau 3:30 berarti jarum pendek antara angka 3 dan angka 4 atau di tengah-tengah angka 3 dan angka 4. Ya, sedangkan yang kedua pukul 16.15 atau pukul 4:15. Berarti kalau 15 ya, kalau 15 jarum panjangnya tulis dulu. Kalau 15 berarti jarum panjangnya posisi di angka 3. Jam 16 atau jam 4 berarti posisinya di angka 4 maju dikit. Jarum pendeknya di angka 4 maju dikit ya, sebelum tengah-tengah antara 4 dan 5 ya. Jadi kita hitung berapa lama Nina menggambar. Kita hitung dari jarum panjang angka 6 dulu ya. Ingat ya, jarak antara satu angka ke angka yang lainnya itu adalah 5 menit. Contohnya angka 1 ke angka 2 artinya 5 menit, angka 2 ke angka 3 artinya 5 menit, angka 3 ke angka 4 artinya 5 menit. Jadi kita hitung saja ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Posisinya 9 di sini ya, pas ya. Oke, sama saja di sini ya. Oke, kita rubah posisinya yaitu ke angka jarum panjangnya ke angka 3 ya, angka jadi lurus, dan ini ke angka 4 maju dikit ya, ke angka 4 maju dikit ya. Kata teacher tadi setiap jarak antara satu angka ke angka yang lainnya itu adalah 5 menit. Kita lihat saja ada berapa menitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka. Kamu kalikan saja karena dalam satu angka itu ada 5 menit, jadi 45 menit. Di halaman apa? Lihat di contohnya. Di halaman 66. Jadi 45 menit. Jadi jangan lupa jadi lama Nina menggambar yaitu 45 menit. Mudah sekali. Nanti kalian coba praktik di rumah ya, menghitung menggunakan putaran jarum panjang. Oke, yang terakhir pembahasan kita adalah SPDP, yaitu menggambar karya imajinatif ya, imajinatif ya. Kalian lihat di halaman 65 ya. Di sini ada gambar atau contoh gambar karya imajinatif ya. Gambar karya imajinatif itu bisa gambar apa saja ya, kalian boleh bebas menggambar. Yang intinya dalam gambar kalian memiliki 3 unsur, yaitu unsur unsur garis, unsur bidang, dan unsur warna. Teacher, garisnya apa teacher? Boleh garis persegi panjang, boleh garis zigzag, garis silang, ya, garis lurus. Kemudian bidangnya boleh bidang bulat, kemudian persegi panjang, kemudian persegi, lingkaran. Kemudian untuk warna bebas, boleh merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya ya. Nanti kalian ada halaman 66 ya di buku kalian. Di sini ada sebuah lingkaran, nanti kalian coba
gambar untuk sebagai bahan latihan di rumah menggambar karya imajinatif ya. Boleh menggunakan warna apa saja kesukaan kalian, garisnya juga bisa kesukaan kalian ya. Nanti digambar di rumah sebagai bahan latihan. Oke, untuk penjelasan kita hari ini sudah cukup. Thank you so much. I'm for everything. Ya, for question boleh tanya ke WhatsApp teacher Mikael ya. And then for task teacher akan share on Google Classroom. Thank you so much. Bye bye.